Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Rabbul Alamin yang hari ini masih memberikan kita nikmat, ya, nikmat berupa iman, kemudian nikmat Islam, ya, nikmat sehat, ya, dan juga kita diberikan kemudahan untuk belajar kembali, ya. Alhamdulillah, Bapak sekalian, ya, tadi sudah menunaikan atau melaksanakan ujian tahfidz, ya. Saya doakan semoga hasilnya yang terbaik, ya, insyaallah taala. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan dan tahfidz itu bukan hanya sekedar di sekolah saja, ya. Jadi istiqomah menghafalnya juga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik anakku sekalian, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga mudah dalam memahaminya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita langsung masuk nih ke halaman 80, ya. Coba kita lihat di sini 82, ya, atau 81 di sini tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, dibuka coba halaman 81. Ya, warga negara itu adalah orang yang tinggal di sebuah negara, ya. Nah, jadi setiap warga negara itu memiliki kewajiban dan hak sesuai perannya masing-masing. Misalnya semua warga berhak memanfaatkan fasilitas pendidikan, ya, seperti sekolahan, ya, kemudian kesehatan yang seperti apa, puskesmas, ya, anak sekalian, dan transportasi. Nah, banyak ya transportasi kita seperti apa nih, pesawat, kemudian apa lagi, kereta api, ya. Namun warga negara wajib menjaga dan merawat fasilitas tersebut dengan baik. Selain itu masih banyak kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, jadi ini ya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini kita coba lihat halaman 84. Nah, di sini ada contoh soal pembagian 6, hasil pembagian 6. Nah, untuk membuat pembagian dengan hasil 6, ingatlah perkalian bilangan 6, ya. Jadi 6 kali 12, 6 kali 2, 12. Maka 6 sama dengan 12 dibagi 2. Nah, seperti itu, ya. Dengan cara tersebut kita dapat memperoleh pasangan bilangan dengan hasil pembagian 6 seperti berikut. Contohnya nih, 6. Oke, kita taruh di depan sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 3, 6. Jadi 6 dikali 3, 18. 18 dibagi 3, 6. Begitu ya anak-anakku sekalian. Kemudian 24 dibagi 4 sama dengan 6. 30 dibagi 5 sama dengan 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. Seperti itu dan seterusnya. Nah, tentukan pasangan bilangan dengan hasil pembagian 400. Kalikan 400 dengan sebuah bilangan, misalnya 2. Berarti diperoleh 400 kali 2, 800. Nah, ubah perkalian menjadi pembagian, yaitu 800 dibagi 2, yaitu 400, ya. Nah, jadi pasangan bilangan yang hasil pembagian 400 yaitu 800 dan 2. Dapat ditulis 400 sama dengan 800 bagi 2. Nah, dengan cara yang sama akan diperoleh pasangan bilangan berikut ini. Contohnya 400 berarti 1200 dibagi 3, ya, karena 3 dikali 400 sama dengan 1200. Kemudian 1600 dibagi 4 sama dengan 400. 2000 dibagi 5 sama dengan 400, ya. Jadi seperti itu cara memperoleh hasil pembagiannya. Nah, di sini kita lihat ada di halaman 86, ya, Tony sedang sakit gigi, ya, sekalian, ya, kita baca dulu. Jadi selain mendapatkan fasilitas pendidikan, ya, setiap warga negara juga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, contohnya fasilitas kesehatan itu adalah puskesmas, kemudian rumah sakit, dan juga bantuan biaya kesehatan bagi yang tidak mampu. Nah, jadi kita sebagai warga negara nih, ya,
tentunya kita memiliki kewajiban-kewajiban ya. Tadi di awal sudah Ustaz sampaikan ya. Ustaz akan sebutkan kembali. Yang pertama yaitu kita ikut serta nih dalam pembangunan bangsa dengan belajar sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa. Kemudian menaati semua peraturan yang berlaku ya. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, ikut menjaga semua fasilitas umum yang disediakan. Ya, kita nggak boleh nih kita coret-coret, kita rusakin, ini nggak boleh ya. Kita harus jaga semua fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Kemudian, menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Nah, itu ya, merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian, haknya apa nih yang kita peroleh karena kita tadi sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik, kemudian mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pelayanan sebagai warga negara, dapat menggunakan fasilitas umum yang disediakan, dan menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Ya, Masya Allah. Jadi ketika kewajiban dan hak itu seimbang, maka kehidupan kita akan nyaman, ya, aman dan tentram. Ya. Jadi kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu ya sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita ya. Jadi ingatlah untuk melaksanakan hak dan kewajiban ini secara seimbang. Nah di sini ada cerita Tony mengeluh kesakitan, ya pipinya terasa bengkak, kemudian gigi belakangnya Tony sakit sekali. Ibu segera mengajak Tony untuk berobat. Untung saja nih di dekat rumahnya Tony terdapat puskesmas ya, pusat kesehatan masyarakat. Kemudian, layanan di puskesmas sudah lengkap. Di sana terdapat dokter gigi dan perawat yang bertugas. Saat diperiksa, ternyata gigi Tony ada yang berlubang. Ya, infeksi juga menyebabkan gusi Tony menjadi bengkak. Hal itu disebabkan Tony malas menggosok gigi. Nah, ini poinnya nih. Ya, Tony malas menggosok gigi. Ya, akhirnya gigi Tony menjadi sakit. Dokter pun menanyakan apakah Tony menggosok gigi dengan teratur. Ya, Tony lalai menjalankan kewajibannya menjaga kesehatan. Tony menyesal dan meminta maaf kepada ibu. Tony berjanji akan rajin menggosok gigi. Nah, silakan kalian kerjakan nih ya. Hak apa yang diperoleh Tony, kewajiban apa yang dilalaikan oleh Tony. Lalai itu maksudnya mengabaikan ya. Jadi ketika ada perintah nih, dia tidak mengerjakannya seperti itu. Nah itu ya lalai artinya. Apa akibat melalaikan kewajiban tersebut? Kewajiban apa yang dimiliki Ibu Tony dan dokter? Kemudian apakah ibu dan dokter telah melaksanakan kewajibannya? Silakan kalian tulis di buku tematiknya ya. Baik. Kita tadi bisa membuat kalian rajin menggosok gigi sebelum tidur ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Pelayanan di puskesmas atau rumah sakit merupakan pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan fasilitas umum. Selain mendapatkan sarana kesehatan, kita juga berhak mendapatkan pelayanan dari fasilitas umum lainnya. Misalnya, fasilitas sebagai berikut ini, terminal bus ya atau jalan raya, kemudian kendaraan umum. Nah, jadi ini kita ketika sudah memperoleh fasilitas hak kita, fasilitas umum ini, kita juga harus ya menjaga dan memelihara fasilitas umum ini. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi halaman 87 ya, cara menyikat gigi. Nah, permen adalah makanan kesukaan Tony. Ya, siapa nih yang suka sama permen? Nah, apakah Almer, Aska, ya, atau Hanif, Haikal, dan semuanya ya, Amir, suka permen enggak? Yang lainnya yang belum bisa sebutkan, apakah suka permen juga? Nah, setiap hari Tony selalu makan permen. Padahal ibunya sudah menasihati Tony agar tidak makan permen berlebihan. Setelah makan permen, Tony lupa menggosok gigi. Akhirnya nih, akibatnya gigi Tony menjadi sakit ya. Jadi itu ya, akibat tidak menuruti ya orang tua ya. Karena orang tua itu pasti kita niatnya kebaikan untuk kita ya. Jadi kita jangan mengabaikannya dengan sekalian ya. Dan sesuatu berlebihan itu sudah jelas tidak baik untuk kita ya. Nah, kita lihat di sini ada cara menyikat gigi yang baik ya. Nah, kita di sini ya, Tony mulai hidup disiplin dalam menjaga kebersihan dan kesehatan giginya. Tony juga memakan makanan yang sehat. Kini gigi Tony sudah tidak berlubang lagi ya. Nah, cara bagaimana? Yang pertama yaitu tentu ya, kita menggunakan pasta gigi ya. Nah,
Jadi kita guna pasta gigi dan sikat giginya. Nah, jadi seperti ini contohnya nomor 1 ya. Kita gosok dulu gigi atas dulu ya. Yang depan ini kita gosok dulu ya, perlahan-lahan saja ya. Nah, maju mundur secara lembut ya. Nah, kemudian kita lanjut nomor 2 nih ya, gigi bawahnya. Sama seperti di atas, gigi bawahnya kita gosok juga ya, secara lembut saja supaya tidak berdarah nantinya, karena gusi kita kan rawan ya, tipis. Kemudian yang ketiga, nah gigi atas dalamnya nih, gigi atas dalamnya ya. Nah, kemudian yang keempat, gigi gigi apa nih, atas ya. Nah, masih gigi atas dalamnya ya, dan gigi bawahnya juga tentunya ya, nanti disikat bagian belakangnya nih, nah ini di sini ya. Nah, kemudian yang kelima, kita sikat lidah kita ya dengan lembut. Untuk apa? Menghilangkan bakteri dan juga menjaga nafas supaya tetap segar. Nah, jadi silakan ya di rumah mulai mempraktekkan cara menyikat gigi yang benar ya. Nah, jadi terlalu banyak makan yang manis tadi ya tidak baik untuk kesehatan gigi anak-anak sekalian ya. Makanan apa lagi yang jika dimakan berlebihan dapat mengganggu kesehatan kita? Coba cari di informasi atau buku-buku bacaan kamu ya. Atau tanya Abi dan Umi di rumah, makan apa sih yang jika dimakan berlebihan itu dapat mengganggu kesehatan kita? Nah, silakan kalian tulis ya di halaman 89 ya. Jadi apa yang kita makan sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita nanti sekalian. Nah, kita sebaiknya memilih makanan yang sehat, bersih, dan bergizi seimbang. Jadi terlalu banyak makan makanan yang manis seperti yang dilakukan Tony tadi tidak baik untuk kesehatan gigi, ya. Nah, silakan kalian tulis halaman 89 dengan wawancara Abi dan Umi di rumah. Nah, ini anak-anakku sekalian, tugasnya untuk besok saja ya. Hari ini tugasnya cukup mengisi halaman 89 ya. Wawancara dengan Abi Umi terkait jenis makanan dan akibatnya mengonsumsi berlebihan. Tadi misalkan permen atau makanan manis tadi akibatnya sakit gigi, yang gigi berlubang dan sebagainya. Kan buat sampai 5 atau lebih tidak apa-apa. Ya. Ini Ustaz akan tugaskan untuk besok ya. Silakan kalian siapkan kertas karton warna-warni, alat tulis, garis putih dan lem ya. Ini sini sudah ada contoh-contohnya, nanti sekalian tinggal dilihat saja ya. Insyaallah saya sudah melihat tugas yang kemarin ternyata sudah bagus-bagus semuanya. Barakallahu fikum. Semoga yang ini juga dapat buat dengan hasil yang bagus juga ya. Jadi ini ya anak sekalian, pada hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penuh dengan manfaat ya, kita bisa memahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.